Alam menyimpan begitu banyak keindahan. Kehadirannya adalah pelengkap hidup manusia. Pohon, air, bebatuan, pasir adalah elemen yang diciptakan sebagai bagian dari kehidupan untuk manusia. Saat unsur elemen ini digabungkan, maka terciptalah harmoni, keselarasan, dan keindahan yang akan menimbulkan ketenangan dalam jiwa manusia. Menghadirkan alam ke dalam rumah berarti menghadirkan kesempurnaan dalam hidup, seperti yang dilakukan oleh masyarakat kota Kyoto, Jepang, sedari zaman dahulu hingga sekarang. Machiya, gaya arsitektur rumah tradisional Kyoto, Jepang, menghadirkan elemen alam yang diperkecil secara ukuran ke dalam rumah-rumah. Suboniwa adalah salah satu tradisi dalam seni menata taman di dalam rumah di Jepang. Suboniwa menjadi hal yang paling penting di setiap rumah Kyoto dengan gaya Machiya yang dikelilingi oleh bangunan dan tembok. Subo artinya adalah satuan ukuran, 1 kali 1 ken, sama dengan ukuran 2 tatami atau kurang lebih 3,3 meter persegi. Sedangkan niwa adalah taman. Bentuk rumah Machiya yang panjang dan menyempit langsung menyambut tamu dengan pemandangan taman di halaman belakang rumah yang indah. 光とか風とか自然を感じられる場所ですので、こんなちっちゃな庭ですけれども、私どもの家にとっては宝物です。 Meskipun taman terlihat rapat, bentuk penataan batu yang sesuai dengan gaya aturan akan menambah tampilan taman menjadi semakin menarik. Karena bentuk rumah Machiya yang memanjang dan menyempit memerlukan sirkulasi cahaya dan udara, sehingga Suboniwa berfungsi juga sebagai ventilator di dalam rumah. この狭い中にやっぱり凝縮してますよね。やっぱりいろんなものを入れられないんで、何が欲しいのかっていうのが非常に鮮明に出るのが坪庭じゃないかなと思います。 Sebuah rumah Machiya bisa memiliki 3 taman, taman depan, taman tengah, dan taman belakang. Dengan adanya tanaman dalam Suboniwa, maka cahaya matahari akan masuk dan udara segar pun didapat. Dengan demikian, maka masyarakat kota Kyoto mengakui bahwa Suboniwa membuat senang dan tenang pemilik rumah. 京都の建物の特徴は間口が狭くて奥行きが長いというのが特徴でございまして、俗称うなぎの寝床なんていうことを言われてますけども、両端が家に挟まれてますので明かりが入りませんので、中庭を配して明かりと風を取り込むというのが京都の町家の特徴でございまして、こちらの方には前庭と中庭と奥庭で、そういう建物3つと庭3つで構成されております。こういう坪庭があることによって、太陽の光が入ってきて非常に明るいし、それから風通しが良くて非常に気持ちのいい、そういうお庭でございます。 Pada masa periode Heian, yaitu sekitar 1200 tahun yang lalu, pada awal mula berdirinya, kota Kyoto mengadopsi model tata letak kota dari Cina yang berbentuk persegi, di mana kotanya dibangun membentuk grid dengan jalan raya dan jalan kecilnya membentang dari utara ke selatan dan dari timur ke barat. Bangunan-bangunannya berdiri menghadap ke jalan raya, sehingga hal ini menciptakan ruang kosong di belakang bangunan mereka. Lalu di zaman Edo, sekitar 400 tahun yang lalu, pemerintah kota setempat mengatur jalan-jalan raya melintasi ruang kosong tersebut, dan dengan segera rumah-rumah berdiri mengikuti di sepanjang garis jalan raya. Bentuk alur yang memanjang dan menyempit pada akhirnya mempengaruhi bentuk khas dari rumah Kyoto Machiya. Bentuk rumah Machiya yang tertutup di samping kanan kirinya
maka tidak memungkinkan memiliki adanya jendela. Oleh karena itu, warga masyarakat kota Kyoto membangun Suboniwa agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Rumah Machiya biasanya bagian depannya adalah toko, sebagai kegiatan bisnis di dalam rumah tersebut. Ruang antara toko dan rumah terdapat jalan masuk, dan di jalan masuk tersebut akan dibangun sebuah taman. これが木舟の石で鯉の滝登りみたいな感じになってますし、鯉が登って竜になるというそういう、めでたい石だということでございます。出世とか商売繁盛とかそういうふうな意味が含まれております。こちらは亀が子供を背負っているような縁起のいい石になってまして、亀は万年という、長生きの象徴ということで、親が子供を背負っている子孫繁栄とか、縁起のいいものでお客さんを迎えていただくということでございます。Taman depan biasanya berukuran 3 kali 5 meter. Batu-batuannya dikumpulkan dari sekitar kota Kyoto dan berdiri kokoh di atas bantalan kerikil dan dikelilingi oleh tanaman pakis serta tanaman lain yang tumbuh karena sinar matahari. Masuk lebih ke dalam lagi, maka akan ada Suboniwa yang ketiga, yaitu taman yang paling besar atau taman utama. Taman utama ini ditempatkan sebagaimana mestinya agar bisa terlihat dari ruang tamu. Sebuah taman di dalam ruangan seperti ini menawarkan sambutan yang tenang dan kehijauan di tengah kota. Ini sangatlah jarang terjadi di kota-kota lain, terutama di kota-kota besar. Orang-orang yang kesini sangat terkejut saat mengetahui taman ini. Mereka merasakan sangat nyaman. Taman Suboniwa didesain bukan saja semata-mata untuk keindahan, tetapi dalam setiap fiturnya memiliki makna dan fungsi masing-masing. Lentera batu menyala pada malam hari berfungsi sebagai sumber cahaya. Wadah air ini digunakan untuk mencuci tangan dan melambangkan penyucian jiwa dan raga. Tanaman beri Natal dianggap sebagai pohon yang suci karena warna merah dari buahnya adalah warna keberuntungan yang dapat mengusir roh jahat. Tumbuhan dalam Suboniwa biasanya sangat minim dan lebih banyak dikelilingi bebatuan kerikil. Tanaman bisa berupa tanaman kerdil, pakis, beberapa bambu, atau jenis tanaman apa saja yang tidak memerlukan matahari yang banyak. Seiring berjalannya waktu, Suboniwa mendapatkan popularitas yang besar di awal abad ke-21 dan banyak ditemukan di banyak tempat tinggal, hotel, restoran, dan bangunan umum di Jepang. Sungguh sangat menarik Taman Suboniwa Jepang ini. Kalian bisa membuatnya juga untuk diaplikasikan ke dalam rumah kalian. Jika rumah kalian berada di lingkungan padat, di mana tidak ada lagi lahan sisa di samping kanan kiri rumah, maka ide Suboniwa sangatlah tepat. Sehingga rumah tetap sehat karena adanya sirkulasi udara yang baik serta masih bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup. Konsep rumah dengan Suboniwa juga ramah lingkungan dan hemat energi. Kita tidak perlu sering-sering menggunakan kipas angin ataupun AC dikala cuaca sedang panas. Akan tetapi perlu dipikirkan juga tentang drainase, karena kita tinggal di Indonesia, di mana ketika sedang musim hujan bisa turun hampir sepanjang hari, dan air hujan bisa saja menjadi masalah baru di dalam rumah tempat tinggal kita. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau video ini menarik, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe ya. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.